Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Indra Kusmawardana dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian dari program studi Teknik Produksi Benih. Baiklah, di sini sedikit akan saya sampaikan informasi terkait dengan pemanfaatan limbah bahan organik, yaitu khususnya adalah kulit bawang merah digunakan sebagai pestisida dan juga ZPT alami. Sebelum masuk saya memberikan informasi. Yang pertama, saya sampaikan dulu permasalahan yang ada eh, di desa saya atau di lingkungan pertanian di sekitar desa saya. Permasalahan yang pertama adalah eh, banyaknya hama yang menyerang pada tanaman di khususnya Desa Balung Gebang, Kecamatan Gudang, Kabupaten Nganjuk. Baik itu merupakan hama pengerat maupun hama ulat atau hama apapun yang lainnya. Sehingga saya berpikir bahwa akan membuat sebuah inovasi di mana bertujuan untuk mengatasi atau eh, mengurangi dampak dari hama tersebut. Yang kedua adalah mengapa saya memilih kulit bawang merah, yaitu karena di Nganjuk sendiri, khususnya di Kabupaten Nganjuk, terkenal sebagai sentra bawang merah, sehingga yang pastinya ketersediaan bawang merah dan juga yang pastinya adalah kulit bawang merahnya yang tidak terpakai itu sangat melimpah. Biasanya ibu-ibu yang habis memasak ataupun eh, seperti di tempat penjualan bawang merah itu terdapat kulit-kulit bawang merah yang tidak terpakai. Jadi di situ bisa dilihat peluang untuk menggunakan kulit bawang merah tersebut sebagai pestisida juga ZPT untuk tanaman. Oke, langsung saja bagaimana pemanfaatannya. Sebelum itu, mengapa saya memilih kulit bawang merah? Yang pertama, yang sudah saya sebutkan di awal adalah komoditas bawang merah di Kabupaten Nganjuk yang cukup melimpah. Di mana bahwa bawang merah di Nganjuk itu dalam berdasarkan ukuran itu termasuk yang super, bisa dikatakan seperti itu, selain di Kabupaten Probolinggo. Jadi komoditas bawang merah itu cukup melimpah di Nganjuk. Jadi cukup eh, terdapat peluang bagaimana untuk memanfaatkan yaitu dari limbahnya, yaitu kulit bawang merahnya sebagai pestisida dan juga ZPT alami dari tanaman. Yang kedua adalah yang pastinya bahan organik itu mengandung unsur-unsur yang memperbaiki kesuburan tanah, baik itu memperbaiki sifatnya, strukturnya, maupun memperbaiki eh, sistem-sistem metabolisme dalam tanah, di mungkin pertukaran udara atau mungkin menambahkan unsur-unsur yang diperlukan tanah untuk diserap tanaman. Jadi sangat baik bahan organik tersebut untuk tanah dan juga tanaman itu sendiri. Yang ketiga adalah kenapa saya memutuskan untuk memberikan informasi tentang hal tersebut, karena serangan hama yang kita tahu bahwa serangan hama itu tidak terjadi dalam sehari atau 2 hari. Serangan hama terjadi setiap harinya itu terus meningkat. Jadi bagaimana caranya kita membuat inovasi untuk menanggulangi atau mengatasi ataupun mengurangi dari serangan hama itu sendiri. Lalu yang terakhir, kita tahu untuk pengendalian hama atau penyakit dengan menggunakan pestisida kimia yang tentunya akan menggunakan biaya yang cukup besar, dan juga dampaknya untuk tanah atau untuk tanaman itu juga akan lebih kedepannya itu akan lebih apa ya, berbahaya mungkin, bukan ber, bukan mungkin ya, memang berbahaya. Jadi untuk penggunaan pestisida kimia untuk tanah itu kedepannya tanah itu akan semakin kesuburannya
berkurang atau bahkan bisa dikatakan bisa menghilang. Oke, kembali lagi kenapa saya menggunakan kulit bawang merah. Yang pertama adalah kulit bawang merah itu mengandung kaya mineral, yaitu seperti Ca, kalsium, ada kalium, ada magnesium, ada kandungan fosfor, ada kandungan seng, ada kandungan zat besi juga, dimana unsur-unsur tersebut merupakan unsur mikro yang tersedia di dalam tanah namun dalam jumlah sedikit dan juga dibutuhkan oleh tanaman. Jadi dari mineral-mineral tersebut juga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman nantinya, jadi nutrisi untuk tanaman. Yang kedua, mengandung hormon auksin dan juga hormon gibrelin, dimana kita tahu hormon auksin dan gibrelin tersebut bisa digunakan untuk ZBT atau zat pengatur tumbuh. Untuk auksin sendiri dia merangsang pertumbuhan akar dan gibrelin merangsang pertumbuhan tunas dari tanaman. Jadi sangat bermanfaat bagi tanaman itu sendiri yang kita olah dari limbah kulit bawang merah. Yang terakhir adalah mengandung flavonoid dan juga azotanogoin. Bahan tersebut atau bahan aktif tersebut kita gunakan sebagai bahan utama pestisida, yang dimana nanti cara kerjanya akan saya sampaikan informasinya di penjelasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada cara pembuatan. Bagaimana sih cara membuatnya? Bagaimana sih biar kulit bawang merah itu berguna bagi tanaman, dan juga bagaimana nantinya kita mengolah limbah dengan modal yang sedikit tapi hasilnya juga kita harapkan adalah dengan hasil yang maksimal, hasil panen yang maksimal, hasil cara kerja ataupun hasil dari pengendalian yang maksimal, yang tentunya nanti berimbas pada keuntungan kepada petani atau pengguna dari pestisida alami dari kulit bawang merah. Baik, kita simak cara pembuatannya. Oke, untuk pembuatan yang pertama pastinya kita akan menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang pertama adalah kita menyiapkan kulit dari bawang merah yang telah kita kupas terlebih dahulu dari bawang merahnya. Yang kedua pastinya kita membutuhkan wadah, yaitu botol bekas air mineral. Dan yang terakhir kita butuh air secukupnya. Untuk pembuatan, yang pertama kita masukkan kulit bawang merah ke dalam botol. Kita masukkan semuanya. Lalu kemudian kita masukkan air ke dalam botol yang telah terisi bawang merah atau kulit bawang merah. Kita mengisi airnya dengan perbandingan 1:2, yaitu bisa diukur dengan cara sampai kulit bawang merah itu terendam. Sangat simpel, sangat mudah. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Simpel bukan? Ya, mungkin bisa dicoba di rumah dan bisa diaplikasikan setelah dilakukan fermentasi atau didiamkan selama 1-2 hari. Oke, seperti itulah cara pembuatannya. Kemudian
setelah dibuat terus diapakan. Tentunya kita aplikasikan kepada tanaman yang kita tuju, yaitu misalkan ingin mempercepat pertumbuhan tanaman, kita aplikasikan sebagai ZPT, yaitu karena tadi mengandung hormon auksin dan hormon gibrelin, kita semprotkan pada tanaman di umur mulai dari 7 sampai kira-kira 21 hari atau mungkin 30 hari setelah tanam. Maksudnya apa? Tentunya ZPT adalah zat pengatur tumbuh atau dia mempercepat pertumbuhan dari bibit atau tanaman itu sendiri. Jadi mungkin bisa nanti mempercepat untuk waktu produksi dari tanaman itu sendiri. Pengaplikasiannya kita lakukan pada sore hari karena setelah sore hari tidak terkena panas, jadi tidak terlalu dia tidak, karena bersifat cairan atau bersifat cair, dia nanti tidak akan menjadi embun atau hilang, tidak terserap oleh tanaman, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara pengaplikasiannya kita semprotkan kepada tanaman yang terserang hama. Khususnya kita atau pestisida dari kulit bawang merah ini kita tujukan kepada hama-hama seperti kutu daun yang menyerang daun tanaman. Jadi cara pengaplikasiannya semprotkan kepada daun tanaman yang terlihat gejala-gejala serangan dari kutu daun. Untuk pestisida ini sendiri bekerja tidak secara kontak namun secara sistemik, yaitu bagaimana setelah disemprotkan pestisida tersebut diserap daun, kemudian kutu daun itu dimakan, kutu daun itu datang dan memakan daunnya, lalu pestisida tersebut akan bereaksi setelah hama tersebut makan dari daun yang telah menyerap pestisida tadi, yang nantinya akan menyerang sistem pencernaan, sistem metabolisme dalam tubuh dia, lalu kemudian akan ada reaksi sehingga hama tersebut bisa musnah atau mati. Perlu diingat bahwa pestisida yang bekerja secara sistemik itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan atau tidak menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi dia hanya, bahan aktifnya itu hanya fokus kepada penyerangan dia ke hama yang memakan, seperti itu. Kemudian untuk volume atau banyaknya semprotan itu tergantung dengan kondisi di lahan. Misalkan tingkat serangan di lahan itu cukup tinggi, ya lebih baik ditambahkan lagi lebih banyak. Apabila serangannya rendah juga ditambahkan lebih banyak tidak apa-apa. Itu sebagai tadi di awal tadi yang saya sampaikan, yaitu sebagai ZPT, sebagai zat pengatur tumbuh dari tanaman, seperti itu. Baiklah, saya kira seperti itu informasi yang saya sampaikan. Mungkin ada kritik atau saran, sangat saya harapkan silahkan tulis di kolom komentar bagaimana nanti kedepannya saya bisa membuat inovasi-inovasi baru yang dalam artian cukup simpel namun sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya cukupkan sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.